Matahari pagi menyinari kaca etalase toko emas, Permata Hati, tempat di mana kehidupan Olivia berputar hampir setiap hari. Di balik kaca bening itu, kilauan emas yang tersusun rapi tampak menyambut siapa saja yang datang, mencerminkan hasil kerja keras Olivia selama bertahun-tahun. Ia adalah seorang wanita muda berusia 20-an akhir, dengan wajah lembut dan senyum tulus yang selalu berhasil membuat pelanggan merasa nyaman. Olivia bukan hanya pemilik toko emas itu, tapi juga pewaris dari mendiang ayah dan ibunya yang dulu membangun bisnis ini dari nol. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan beberapa tahun lalu, Olivia mengambil alih tanggung jawab besar itu, dan perlahan tapi pasti, ia menjadikan toko itu jauh lebih sukses dari sebelumnya. Meski sibuk dengan pekerjaannya, Olivia tetap sosok yang sederhana dan rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun meski penghasilannya cukup besar. Bahkan, ia masih sering menyapa pedagang di pasar seberang yang dulunya sering memberinya makan saat ia masih kecil dan orang tuanya belum punya apa-apa. Kesuksesan yang ia capai hari ini adalah buah dari ketekunan, air mata, dan malam-malam panjang yang ia habiskan untuk menjaga toko sendirian. Namun semua lelah itu terasa ringan karena kini ia memiliki seseorang yang selalu setia di sisinya. Randy, suami yang ia cintai. Randy adalah pria yang tidak terlalu menonjol dalam hal pencapaian. Ia bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan swasta dengan gaji pas-pasan. Tapi bagi Olivia, cinta Randy jauh lebih bernilai dari tumpukan emas di tokonya. Mereka bertemu saat Olivia masih duduk di bangku kuliah, dan sejak itu, mereka saling mengisi dan saling mendukung. Randy bukan tipe pria romantis berlebihan, namun kesederhanaannya dan sikapnya yang setia membuat Olivia merasa aman. Mereka menikah 2 tahun lalu dalam upacara sederhana di rumah keluarga, dan sejak saat itu, mereka tinggal bersama di rumah peninggalan keluarga Randy. Rumah itu cukup besar, terdiri dari 2 lantai dengan halaman kecil yang ditanami bunga melati dan mawar. Di sanalah mereka tinggal bersama Bu Ratna, ibu kandung Randy yang sudah menjanda sejak lama. Bu Ratna, wanita berusia sekitar 60-an itu, di mata orang lain tampak lembut dan keibuan. Ia sering mengenakan daster motif bunga dan menyambut Olivia setiap pulang dari toko dengan teh hangat dan senyum yang tampak tulus. Setiap pagi, Bu Ratna juga dengan rajin memasakkan sarapan untuk Olivia dan Randy, lalu menyapukan halaman sebelum duduk di teras membaca koran lama sambil mendengarkan radio klasik. Awalnya, Olivia merasa sangat bersyukur bisa tinggal serumah dengan ibu mertua yang terlihat begitu perhatian. Ia sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang kerap mengeluhkan mertua galak atau menyebalkan. Namun, seiring waktu, Olivia mulai menyadari bahwa perhatian Bu Ratna tidak selalu hadir dalam bentuk yang manis. Ada saat-saat tertentu ketika Bu Ratna mengeluarkan komentar yang membuat hati Olivia tergores, meskipun ia selalu berusaha menepisnya dengan berpikir positif. Seperti suatu pagi ketika Olivia hendak berangkat kerja dengan mengenakan kebaya sederhana, Bu Ratna sempat berkomentar dengan nada ringan. "Wah, bajunya makin mahal aja ya, Liv. Nggak malu sama suami yang gajinya nggak seberapa?" Olivia terdiam sejenak, lalu tersenyum menahan perasaan yang tercubit. Ia tahu mungkin Bu Ratna hanya bercanda, atau mungkin memang sekadar ceplas-ceplos tanpa niat jahat. Ia membalas dengan lembut, "Ah, ini kebaya lama kok, Bu. Dulu beli waktu diskon." Bu Ratna hanya terkekeh kecil sambil melirik ke arah Randy yang sedang mengancingkan ke meja kerjanya. Komentar semacam itu memang tidak sering muncul, namun cukup untuk membuat Olivia mulai berhati-hati. Apalagi jika menyangkut soal toko emas. Bu Ratna terkadang datang ke toko dan berpura-pura membantu, meski tidak terlalu mengerti urusan jual-beli. Ia lebih sering berdiri di dekat kasir, memperhatikan aktivitas Olivia dan pegawainya, lalu sesekali berkomentar, "Toko ini enak ya, tinggal duduk, uang datang sendiri." Olivia selalu menanggapi dengan senyum dan menjelaskan bahwa banyak sekali kerja keras di balik duduk manis itu. Namun ia sadar,
pandangan Bu Ratna terhadap usahanya sedikit merendahkan. Meski begitu, Olivia tetap menghormatinya. Ia selalu memberikan sebagian hasil keuntungan toko untuk kebutuhan rumah, tanpa pernah memperhitungkan apapun. Ia tahu bahwa sebagai menantu, tugasnya adalah melayani dan menghormati ibu mertua, apapun perlakuan yang ia terima. Ia tak ingin memperkeruh suasana rumah tangga hanya karena rasa tersinggung sesaat. Apalagi, Randy selalu terlihat begitu dekat dengan ibunya, bahkan terlalu dekat. Seringkali, saat Olivia mencoba menceritakan kejadian kecil yang membuatnya tak nyaman, Randy akan menimpali dengan berkata, "Ah, kamu terlalu sensitif, Liv." Namanya juga orang tua, kadang omongannya ceplas-ceplos. Olivia pun memilih diam. Ia mencintai Randy dan tidak ingin menjadi istri yang memperkeruh hubungan suami dan ibunya. Lagi pula, ia masih bisa bersabar. Hari-hari Olivia pun terus berjalan dalam rutinitas yang tampak tenang di permukaan. Pagi hari ia memasak bersama Bu Ratna, lalu berangkat ke toko. Di toko, ia akan sibuk melayani pelanggan, mencatat pembukuan, dan mengelola stok emas. Saat pulang sore hari, ia membawa oleh-oleh kecil untuk Randy dan Bu Ratna, seperti kue kesukaan mereka atau buah-buahan segar. Meski lelah, Olivia selalu menyempatkan diri mengobrol di ruang tamu, bertanya kabar, atau menonton sinetron bersama Bu Ratna. Namun, jauh di dalam hatinya, Olivia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada batas tak kasat mata yang menghalangi kehangatan yang seharusnya ia rasakan di rumah itu. Seolah-olah setiap senyuman yang ia terima dari Bu Ratna menyimpan sesuatu di baliknya. Tapi Olivia belum bisa menunjuk secara pasti apa yang membuat hatinya tak tenang. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya perasaan menantu yang terlalu peka. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama, Bu Ratna tiba-tiba berkata dengan suara lirih namun cukup jelas untuk terdengar, "Kalau suatu hari nanti, toko emas itu diwariskan ke anak kalian, jangan lupa nama ibu ditulis ya." Randy tertawa kecil, menganggap itu hanya candaan. "Ya iyalah, Bu. Kan semua milik keluarga." Olivia hanya tersenyum kaku, merasa dadanya sedikit sesak. Belum saatnya mereka bicara soal warisan. Apalagi anak, mereka bahkan belum punya anak. Malam itu, Olivia duduk di balkon kamarnya, memandangi langit malam yang redup. Angin malam menyentuh kulitnya, dingin tapi juga menenangkan. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran-pikiran aneh yang mulai berseliweran. Dalam hatinya, ia berkata, "Mungkin memang cuma aku yang terlalu curiga. Mungkin aku harus lebih banyak bersyukur karena masih punya keluarga lengkap, suami yang setia, dan mertua yang mau menerima aku." Ia menatap jari-jarinya yang mulai terasa kaku karena kelelahan bekerja seharian. Namun ia tahu, semua lelah itu belum seberapa. Akan ada hal-hal lain yang lebih berat yang belum ia ketahui, hal-hal yang perlahan akan menguji batas kesabarannya sebagai istri, menantu, sekaligus seorang wanita yang mempertaruhkan segalanya demi keluarga dan warisan keluarganya. Untuk saat ini, Olivia masih memilih diam. Ia belum tahu bahwa di balik kelembutan Bu Ratna, ada rencana yang lebih dari sekadar ucapan nyinyir atau sindiran halus. Ada racun yang diam-diam disiapkan, bukan hanya untuk tubuhnya, tapi juga untuk menghancurkan hidupnya perlahan dari dalam. Namun semua itu belum tampak di permukaan. Yang terlihat saat ini hanyalah kehidupan damai di balik etalase emas. Kehidupan yang perlahan akan berubah menjadi medan perang. Toko emas, Permata Hati, milik Olivia kini semakin ramai. Hampir setiap hari deretan pelanggan berdatangan silih berganti, mulai dari ibu rumah tangga yang membeli perhiasan untuk acara keluarga, hingga pengusaha yang datang untuk membeli dalam jumlah besar. Nama toko itu sudah dikenal luas, bukan hanya karena kualitas emasnya yang terjamin, tetapi juga karena reputasi Olivia sebagai pemilik yang jujur, ramah, dan sangat detail dalam melayani. Ia selalu meluangkan waktu menjelaskan tentang kadar, berat,
hingga proses jual-beli secara rinci agar pelanggan merasa nyaman dan percaya. Dalam dunia perdagangan emas yang penuh godaan untuk curang, kejujuran Olivia menjadi nafas utama yang membuat toko itu berdiri kokoh. Tidak ada yang menyangka bahwa toko emas itu dulunya hanyalah lapak kecil milik almarhum ayahnya yang berdiri di pojok pasar tradisional. Dari sana, orang tua Olivia membangun kepercayaan, yang kini diteruskan oleh Olivia dengan inovasi baru, menata ulang konsep interior, menambahkan kamera keamanan, sistem digitalisasi stok, dan promosi media sosial. Ia tidak sekadar menjual emas, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan jangka panjang. Bahkan beberapa pelanggan setia dari luar kota kini rela datang jauh-jauh hanya untuk membeli emas di tokonya. Sebuah keberhasilan yang tidak datang dari keberuntungan, melainkan kerja keras yang nyaris tanpa henti. Keberhasilan itu tentu tidak lepas dari pengorbanan waktu dan tenaga Olivia. Ia bangun lebih pagi dari kebanyakan orang, menyiapkan kebutuhan rumah sebentar, lalu berangkat ke toko lebih awal untuk mengecek stok dan kebersihan. Ia juga melatih karyawannya sendiri agar sopan dan teliti. Saat toko mulai buka pukul 9 pagi, Olivia sudah siap di balik meja kasir, mengenakan blazer sederhana dengan riasan ringan namun rapi. Pembawaan Olivia yang kalem, tutur katanya yang lembut, dan cara ia menghargai semua pelanggan, menjadikan toko emas itu bukan hanya tempat bertransaksi, tapi juga tempat yang nyaman untuk berbagi cerita. Namun di balik gemerlap toko emas itu, ada satu sosok yang mulai menunjukkan ketertarikan yang mencurigakan, Bu Ratna, ibu mertuanya. Belakangan ini, Bu Ratna semakin sering datang ke toko. Awalnya Olivia merasa senang karena mengira sang mertua ingin menemani atau sekadar melihat-lihat. Ia menyambutnya hangat, bahkan menyediakan kursi khusus di sudut ruangan untuk Bu Ratna duduk dengan nyaman. Tapi semakin lama, Olivia mulai menyadari bahwa kehadiran Bu Ratna bukan sekadar kunjungan biasa. Wanita itu sering berdiri cukup lama di belakang meja kasir, memperhatikan detail transaksi, menanyakan jumlah keuntungan hari itu, hingga mencoba membaca laporan penjualan yang sedang dicatat oleh karyawan. Bu Ratna juga kerap menyindir halus soal keuangan toko. Wah, hari ini rame sekali ya, Liv. Bisa buat beli rumah baru kalau tiap hari begini, ucapnya suatu siang sambil terkekeh. Olivia hanya tersenyum, tak ingin membahas hal sensitif seperti keuntungan di depan umum. Namun komentar demi komentar itu makin lama makin terasa mengarah. Terkadang Bu Ratna akan bertanya, Liv, itu brankas yang di dalam ruangan belakang, isinya semua emas ya? Kamu nyimpen uang tunai juga di sana? Pertanyaan yang bagi Olivia terasa tidak wajar jika datang dari seorang mertua yang selama ini tidak pernah terlibat dalam pengelolaan toko. Olivia bukan orang yang mudah menaruh curiga, tapi nalurinya sebagai pebisnis membuatnya mulai berhati-hati. Ia mulai membatasi akses, bahkan kepada Bu Ratna. Jika dulu ia membiarkan sang mertua mondar-mandir di ruang belakang toko, kini ia menyimpan kunci ruangan itu dan hanya membukanya saat perlu. Ia juga mulai menyimpan pembukuan utama di laptop pribadi yang terkunci dan terenkripsi. Namun semua itu ia lakukan diam-diam, agar tidak menyinggung perasaan Bu Ratna. Ia masih mencoba percaya bahwa mungkin sang mertua hanya penasaran, bukan berniat buruk. Di sisi lain, Randy tetap menjadi suami yang tampak mendukung. Meski gajinya tidak sebesar penghasilan istrinya, ia tidak pernah menunjukkan rasa iri. Ia bahkan sering membanggakan Olivia di depan teman-temannya. Istriku jago dagang, toko emasnya sekarang kayak swalayan. Rame terus, ucapnya bangga suatu malam saat mereka makan bersama keluarga besarnya. Olivia hanya tersenyum, merasa senang karena suaminya tidak merasa terancam dengan keberhasilannya. Randy tampak bahagia, meski dalam keseharian ia jarang membantu dalam pengelolaan toko. Ia lebih banyak fokus pada pekerjaannya sendiri di kantor. Namun, diam-diam Olivia menyadari ada perubahan kecil dalam sikap Randy. Sejak Bu Ratna sering datang ke toko, Randy jadi lebih sering bertanya tentang keuangan toko,
hal yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Ia mulai menyinggung soal pengembangan usaha, bertanya tentang legalitas, dan, yang membuat Olivia sedikit waspada, tentang surat kepemilikan toko. Suatu malam, saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga, Randy bertanya dengan nada santai, "Liv, toko ini suratnya masih atas nama kamu kan? Atau udah diganti ke nama kita berdua?" Olivia yang tengah menyisir rambutnya sontak berhenti dan menatap Randy. "Masih atas namaku. Kan itu warisan dari almarhum ayah dan ibu," jawabnya hati-hati. Randy mengangguk sambil berkata, "Iya sih. Cuma kalau dipikir-pikir, sekarang kan kita udah jadi suami istri. Mungkin lebih baik kalau namanya diganti berdua, supaya kedepannya jelas. Kalau ada apa-apa, nggak ribet." Olivia tak langsung menanggapi. Ia tahu maksud Randy terdengar masuk akal, tapi waktu dan nada ucapannya membuat Olivia merasa ada campur tangan dari seseorang. Kemungkinan besar, ibunya. Perasaan tak nyaman itu makin terasa saat Bu Ratna mulai terang-terangan berbicara soal hak milik. "Kamu itu beruntung loh, Randy. Nggak semua suami bisa langsung punya toko emas setelah menikah." "Ibu bangga," ucap Bu Ratna suatu pagi saat mereka sarapan bersama. Olivia hanya menatap Randy yang tersenyum kaku. Lalu Bu Ratna melanjutkan, "Tapi nanti kamu juga harus pikirin masa depan kamu. Masa iya semua milik istri terus? Kan kamu kepala keluarga." Ucapan itu membuat suasana sarapan menjadi kaku. Olivia tersenyum tipis dan menjawab, "Bu, yang penting keluarga kita rukun. Soal harta bisa dibicarakan baik-baik." Sejak hari itu, perasaan Olivia terhadap Bu Ratna mulai berubah. Ia masih bersikap baik, masih menyapa ramah, masih membawakan oleh-oleh sepulang kerja, tapi semua dilakukan dengan jarak yang lebih jelas. Ia mulai menyadari bahwa kebaikan yang ia pikir tulus dari seorang mertua, perlahan mengarah pada ambisi tersembunyi. Apalagi Bu Ratna tampak semakin intens memperhatikan detail-detail kecil di toko. Pernah suatu ketika Olivia lupa membawa kunci cadangan, dan karyawan toko kebingungan karena Bu Ratna datang lebih dulu dan masuk ke ruangan dalam. Entah bagaimana ia bisa mendapatkan kuncinya. Olivia mulai menyimpan salinan CCTV dan mengganti kode keamanan brankas tanpa memberitahu siapapun. Ia juga mulai mencatat semua transaksi lebih rapi dan menyimpan salinannya secara digital. Ia tahu, toko emas adalah usaha yang rawan. Tidak hanya dari perampok di luar, tapi juga dari orang-orang yang tampaknya ada di sisi kita. Dan sebagai satu-satunya pewaris sah, Olivia tidak bisa sembarangan mempercayakan aset itu, bahkan kepada keluarga sendiri. Meski belum ada konflik besar yang meledak, Olivia mulai merasakan tekanan batin yang menggerus ketenangannya sedikit demi sedikit. Ia merasa seperti hidup dalam rumah kaca, di mana setiap langkahnya diamati, setiap keputusannya dikomentari, dan setiap keberhasilannya mulai dipertanyakan. Namun ia masih bertahan, karena ia percaya bahwa kebaikan pasti akan menang jika ia tetap sabar dan berhati-hati. Hari-hari pun terus berjalan. Toko emas, permata hati, semakin besar. Tapi hubungan dalam keluarga kecil Olivia mulai retak-retak tak terlihat. Semua masih tampak normal dari luar, tapi di dalam, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Ketamakan, kecurigaan, dan konflik tersembunyi yang menunggu saat yang tepat untuk meledak. Hari-hari di toko emas, permata hati, masih terlihat sibuk seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi, suara pintu kaca berdering tiap kali dibuka, dan Olivia tetap berdiri di balik meja kasir dengan senyum ramah dan tutur kata yang lembut. Namun, ada yang berbeda dalam raut wajahnya. Senyum itu tidak lagi setulus biasanya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sebuah rasa tak nyaman yang perlahan tumbuh tanpa bisa ia cegah. Semua berawal dari perhatian Bu Ratna yang semakin dalam terhadap hal-hal yang sebenarnya tak perlu ia ketahui. Jika dulu sang mertua hanya sekadar mampir dan duduk di sudut toko, kini ia mulai bertanya hal-hal yang lebih spesifik dan cenderung pribadi. "Liv,
Surat tanah toko ini masih disimpan di mana? Ya? Di rumah atau di bank? Kamu kan pernah bilang suratnya aman. Maksudnya disimpan siapa? Tanya Bu Ratna suatu hari, dengan nada seolah hanya iseng mengobrol. Olivia, yang saat itu sedang mengecek stok emas bersama salah satu karyawannya, tersenyum kaku. Masih aman, Bu. Disimpan di brankas bank, bukan di rumah, jawabnya singkat, berusaha mengalihkan topik. Tapi Bu Ratna tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, ia bertanya lagi tentang omzet bulanan. Kalau omzet segini terus tiap bulan, kira-kira bisa buka cabang nggak ya? Atau kamu udah rencanain? Ujarnya sambil memandangi buku pembukuan di atas meja. Olivia mulai resah. Ini bukan lagi rasa ingin tahu seorang ibu mertua yang sekadar bangga. Ini lebih seperti penyelidikan perlahan. Yang membuat Olivia makin gelisah adalah ketika salah satu pegawainya, Dini, memberanikan diri untuk bicara. Sore itu, saat toko mulai sepi, Dini mendekati Olivia dengan raut ragu-ragu. Maaf, Bu Olivia, saya mau ngomong sesuatu, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya, bisiknya. Olivia mengangguk sambil menutup laptopnya. Ada apa, Din? Tanya Olivia pelan. Dini menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Waktu Ibu Olivia ke bank 2 hari lalu, Bu Ratna sempat marah ke saya dan Mbak Rina. Katanya kami nggak becus, nggak paham cara melayani pelanggan. Padahal waktu itu kami cuma diskusi soal kalung yang stoknya kosong. Olivia terdiam. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar keluhan seperti itu. Beberapa minggu sebelumnya, Rina juga sempat mengeluh bahwa Bu Ratna suka ikut campur saat mereka melayani pelanggan, bahkan memotong percakapan dengan menyarankan harga yang berbeda dari yang seharusnya. Olivia awalnya mengabaikan hal-hal itu, menganggap mungkin Bu Ratna hanya terlalu bersemangat. Tapi setelah mendengar langsung dari Dini, hatinya mulai tak tenang. Ia tidak ingin ada ketegangan antara karyawannya dan mertuanya. Ia tahu betul bagaimana lingkungan kerja yang tidak nyaman bisa memengaruhi pelayanan pelanggan dan keharmonisan tim. Saat pulang ke rumah malam itu, Olivia mencoba membicarakan hal ini dengan hati-hati kepada Randy. Mereka duduk berdua di ruang tamu, ditemani secangkir teh yang mulai mendingin. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Tapi tolong jangan langsung marah atau membela siapapun dulu ya, katanya pelan. Randy mengernyit, tapi mengangguk. Tadi sore Dini cerita. Katanya ibu sempat marah-marah di toko waktu aku nggak ada. Aku nggak enak sama anak-anak. Mas, mereka jadi takut salah. Padahal mereka udah kerja baik. Randy langsung menarik napas panjang. Ekspresinya berubah tidak senang. Ah, kamu terlalu sensitif. Liv. Namanya juga ibu. Mungkin cuma lagi capek. Lagian kamu tahu sendiri, ibu suka ngomong langsung kalau ada yang gak beres. Olivia menahan napas, mencoba mengendalikan perasaannya. Tapi mas, ini bukan pertama kali. Ibu juga mulai banyak tanya soal omzet, surat tanah, bahkan brankas. Aku jadi gak nyaman. Toko itu memang warisan, tapi selama ini kan aku urus semua sendiri. Suara Olivia mulai melemah. Randy menyandarkan tubuhnya ke sofa, menghela napas keras. Liv, kamu jangan bawa-bawa curiga kemana-mana. Ibu itu cuma pengen tahu aja, karena dia lihat kamu sukses. Masa kamu pikir ibu ada niat yang aneh-aneh? Olivia ingin menjawab banyak hal, tapi ia tahu pembicaraan itu akan berujung debat panjang. Ia hanya mengangguk perlahan. Aku cuma pengen kita saling jaga aja. Mas, jangan sampai yang kecil jadi besar, ucapnya, menahan getir. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Tak ada pertengkaran, tak ada suara keras, namun hawa di dalam rumah menjadi dingin. Olivia masih menjalankan perannya sebagai istri dan menantu seperti biasa. Ia tetap membantu menyiapkan sarapan, tetap mengajak Bu Ratna mengobrol ringan, dan tetap menyapa Randy dengan senyum. Tapi di dalam hatinya, ada jurang kecil yang mulai terbentuk.
Ia tak lagi bisa memandang Bu Ratna seperti dulu. Setiap kalimat yang terdengar ramah, kini terasa mengandung maksud tersembunyi. Setiap senyuman yang terukir di wajah tua itu, terasa seperti topeng yang menutupi rencana lain yang belum Olivia mengerti sepenuhnya. Di toko, Olivia mulai lebih waspada. Ia menyimpan ulang semua dokumen penting, mengganti kata sandi pada komputer kasir, dan memisahkan pencatatan keuangan harian dari laporan lengkap yang ia simpan sendiri. Ia juga diam-diam memasang kamera tambahan yang mengarah ke meja kasir dan ruang brankas. Semua dilakukan tanpa memberitahu siapapun, bahkan Randy. Ia tahu ini mungkin terkesan berlebihan, tapi nalurinya sebagai wanita, sebagai pewaris toko, sebagai orang yang mulai dikepung rasa curiga, tak bisa diabaikan. Meskipun masih bisa mengendalikan semuanya, Olivia merasakan tekanan itu semakin berat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang dan beristirahat kini menjadi tempat di mana ia harus terus waspada. Ia sudah tidak bisa bercanda lepas seperti dulu dengan Randy, karena setiap kali mencoba membuka pembicaraan serius, suaminya pasti akan menangkisnya dengan pembelaan terhadap ibunya. Olivia mulai merasa sendirian dalam rumahnya sendiri. Ia tidur di samping suaminya, tapi hatinya sepi. Ia duduk di ruang makan bersama keluarga, tapi pikirannya mengembara, mencari celah-celah kebenaran yang bisa ia genggam. Malam demi malam, Olivia mulai menulis jurnal kecil di buku catatan yang ia sembunyikan di lemari baju. Di sana ia menumpahkan semua kegelisahan dan rasa curiganya. Ia tahu ia tidak bisa menceritakan ini pada sembarang orang, karena yang ia hadapi adalah keluarga sendiri. Ia hanya berharap, jika suatu saat nanti semua ini benar-benar terbukti dan meledak, ia tidak kehilangan dirinya sendiri dalam pusaran konflik yang bisa saja menghancurkan segalanya. Pernikahan, usaha, bahkan hidupnya. Suatu malam, saat sedang membersihkan dapur, Olivia mendengar percakapan samar antara Randy dan Bu Ratna di ruang keluarga. Ia tidak sengaja mendengarnya karena pintu dapur terbuka setengah, dan suara televisi sedang dimatikan. Kamu jangan terlalu percaya sama Olivia soal toko itu, Ren. Kalau perempuan sudah pegang harta, kadang bisa lupa diri, ucap Bu Ratna pelan. Jantung Olivia berdetak kencang. Ia ingin masuk dan menyela, tapi tubuhnya membeku. Ibu, jangan ngomong gitu. Olivia nggak kayak gitu, jawab Randy pelan. Namun kalimat itu terasa seperti formalitas, bukan pembelaan yang benar-benar tulus. Olivia memejamkan mata, merasakan air matanya menggenang diam-diam. Ia tahu, rasa curiganya tidak salah. Tapi rasa itu kini bukan hanya pada Bu Ratna, melainkan juga pada suaminya sendiri. Dan saat kepercayaan mulai goyah, apa yang bisa diandalkan untuk bertahan? Aroma tumisan bawang putih dan daun salam menyebar memenuhi rumah saat Olivia pulang dari tokonya sore itu. Hawa hangat dari dapur menyambutnya bersamaan dengan senyuman manis dari Bu Ratna yang tengah sibuk di depan kompor. Kamu pasti capek ya, Liv. Sudah duduk saja. Biar ibu yang urus makan malam, ucapnya lembut sambil membalikkan ikan goreng di wajan. Olivia tersenyum kecil, mencoba menekan rasa curiga yang masih menyelimuti pikirannya. Sejak beberapa minggu terakhir, Bu Ratna memang terlihat semakin perhatian, bahkan berlebihan. Ia selalu ingin memasakkan makanan untuk Olivia dan Randy, bahkan sampai menolak bantuan Olivia di dapur. Kamu tuh kerja terus seharian, sayang sama badan. Urusan dapur, biar ibu aja, katanya suatu kali. Sikap Bu Ratna yang tiba-tiba begitu lembut sebenarnya membuat Olivia bingung. Setelah beberapa insiden di toko, komentar nyinyir, dan kecanggungan di rumah, perhatian yang mendadak ini justru terasa ganjil. Namun Olivia menepis rasa itu. Ia mencoba menganggapnya sebagai bentuk penyesalan atau upaya Bu Ratna memperbaiki hubungan mereka. Lagi pula, rumah memang terasa sedikit lebih hangat dengan makanan yang tersaji rapi di meja dan senyum ramah yang menyambutnya setiap pulang. Namun, sejak itu pula Olivia mulai mengalami gangguan fisik yang mengganggu.
Awalnya hanya pusing ringan setiap selesai makan malam, lalu disusul dengan rasa mual yang datang tanpa sebab. Perutnya kadang terasa nyeri meski ia hanya makan sedikit. Olivia sempat berpikir itu hanya kelelahan. Ia memang bekerja sangat keras, dari pagi sampai sore di toko. Malamnya masih mengurus laporan keuangan dan kadang berdiskusi soal strategi bisnis dengan staf kepercayaannya. Ia mencoba mengaitkan semua gejala itu dengan kurang tidur, tekanan kerja, dan mungkin stres karena situasi rumah yang tidak sepenuhnya tenang. Tapi gejala itu tidak hilang. Bahkan dalam beberapa hari, rasa mualnya makin sering muncul, disertai lemas dan jantung berdebar cepat. Olivia sempat berpikir apakah dirinya sedang hamil, meski itu terasa aneh karena ia belum pernah telat datang bulan. Untuk memastikan, akhirnya ia pergi ke klinik terdekat seorang diri, tanpa memberitahu Randy atau siapapun di rumah. Dokter memeriksanya dengan seksama dan mengambil sampel darah serta urin. Hasilnya baru keluar 2 hari kemudian, dan saat Olivia datang kembali ke klinik, ia menerima kabar yang membuat kakinya nyaris lemas. Bu Olivia, dalam hasil laboratorium kami, ditemukan adanya jejak zat kimia tertentu dalam darah Anda. Bukan racun berat, tapi cukup untuk menyebabkan iritasi lambung, gangguan pencernaan, dan gejala seperti yang Anda alami, mual, pusing, dan lemas, kata dokter itu sambil menunjukkan lembar hasil tes. Olivia terdiam. Matanya menatap angka dan istilah medis yang tak ia pahami sepenuhnya. Zat ini bisa berasal dari makanan, tanyanya pelan. Dokter mengangguk. Kemungkinan besar, ya. Zat ini tidak muncul secara alami dalam tubuh. Dan karena ini bukan zat yang digunakan dalam obat-obatan umum, kemungkinan masuk melalui konsumsi, makanan atau minuman. Saat keluar dari klinik, langit terasa begitu berat. Olivia duduk lama di jok mobilnya, menatap kosong ke depan. Rasa syok menyelimuti tubuhnya. Ia tak tahu harus percaya pada siapa. Tapi satu-satunya hal yang saat ini melekat kuat di kepalanya adalah, semua gejala itu muncul setelah makan malam di rumah. Makanan yang dimasak Bu Ratna dengan begitu telaten, dengan perhatian yang tiba-tiba, dengan senyum yang entah tulus atau topeng. Namun meski hatinya mulai bergejolak, Olivia belum sepenuhnya menaruh tuduhan. Ia belum cukup bukti, dan ia masih mencoba menyangkal kemungkinan terburuk. Mungkin ini cuma kebetulan, gumamnya saat menyetir pelan menuju toko. Mungkin ibu nggak tahu, atau salah bahan. Tapi benaknya terus mempertanyakan, bagaimana bisa keseriusan gejalanya sedemikian konsisten, dan hanya muncul setelah makan malam? Sesampainya di toko, Olivia langsung memanggil Dini ke ruang belakang. Ia butuh seseorang untuk berbagi, tapi tetap dalam kendali dan batas kepercayaan. Ia tidak menceritakan hasil medis secara lengkap, hanya berkata bahwa ia sedang merasa tidak enak badan dan curiga ada sesuatu yang aneh. Tolong bantu saya awasi siapapun yang datang ke dapur saat saya nggak ada. Ya, terutama kalau Bu Ratna datang. Tapi jangan sampai beliau tahu kamu diperintah. Ya, ucapnya serius. Dini mengangguk cepat, meski wajahnya tampak khawatir. Sore itu, saat pulang ke rumah, Olivia dibuat semakin bingung oleh sikap Bu Ratna yang justru semakin manis. Ia menyiapkan sup ayam hangat, sambal terasi kesukaan Olivia, dan bahkan membuatkan teh manis di gelas khusus favoritnya. Ini ibu buat khusus untuk kamu, Liv. Kamu kelihatan pucat belakangan ini. Makan yang banyak, ya, ucapnya sambil menepuk lembut bahu Olivia. Bahkan Randy sampai memuji. Wah, jarang-jarang ibu semangat masak gini. Istimewa banget. Olivia duduk di meja makan dengan senyum yang terpaksa. Ia mencicipi sedikit demi sedikit, mencoba tetap tenang meski dalam hatinya ada rasa takut yang makin membesar. Malam itu, lagi-lagi, rasa mual dan pusing muncul tak lama setelah makan. Ia masuk ke kamar lebih dulu, berbaring sambil menekan perutnya yang terasa melilit. Napasnya berat, dan kepalanya terasa seperti berputar. Ia menahan tangis,
Bukan karena rasa sakit fisik semata, tapi karena hatinya kini mulai yakin bahwa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Beberapa hari kemudian, Olivia mulai mencatat apa saja yang ia makan dan kapan gejala muncul. Ia membuat semacam log pribadi di ponsel. Ia mencocokkan bahan makanan yang digunakan, dan kapan Bu Ratna terakhir berada di dapur. Ia bahkan mulai memisahkan makanan di piringnya secara diam-diam dan hanya berpura-pura makan. Aneh memang, tapi rasa takut dan naluri bertahan membuatnya menjadi waspada dalam diam. Ia ingin tahu seberapa jauh semuanya akan berjalan, dan siapa sebenarnya yang bisa ia percaya. Namun yang paling menyakitkan bukanlah rasa mual itu, melainkan melihat bagaimana Randy begitu percaya dan memuja ibunya tanpa sedikit pun keraguan. Randy tampak begitu menikmati setiap hidangan Bu Ratna, selalu memuji, selalu berkata betapa beruntungnya mereka punya ibu seperti beliau. Olivia hanya diam, memandangi wajah suaminya yang polos, yang seolah tidak menyadari bahwa di balik kehangatan meja makan itu, ada sesuatu yang perlahan menggerogoti tubuh istrinya, dan mungkin juga kepercayaan mereka. Di hari keempat sejak Olivia mengetahui hasil medisnya, ia memberanikan diri untuk memeriksakan makanan yang dibawa pulang ke laboratorium. Ia membungkus sebagian makanan Bu Ratna dalam wadah kecil, lalu menyerahkannya ke lembaga swasta yang biasa menangani uji kualitas makanan. Ia tidak bilang makanan itu dari rumah, hanya bilang bahwa ia curiga ada bahan asing. Hasilnya belum keluar, tapi Olivia tahu, satu-satunya jalan saat ini adalah mencari kebenaran dengan tenang. Bu Ratna masih terus bersikap manis. Ia bahkan mulai memanggil Olivia dengan panggilan, sayang, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia selalu menyelipkan kalimat seperti, ibu tuh sayang banget sama kamu. Kamu itu seperti anak kandung ibu sendiri, sambil memeluk bahu Olivia dengan hangat. Tapi semua itu terasa dingin di kulit Olivia. Ia tidak bisa lagi merasakan ketulusan di balik setiap kalimat yang terucap. Yang ia lihat hanyalah wajah seorang wanita tua yang diam-diam menyimpan sesuatu, dan semakin lihai menyembunyikannya. Olivia tahu, ia sedang berjalan di atas tali yang tipis. Satu langkah salah, ia bisa jatuh ke dalam jurang tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Tapi jika ia terus diam, tubuhnya sendiri mungkin yang akan jatuh duluan. Kini, bukan hanya kesehatan fisiknya yang terancam, tapi juga kewarasannya. Dan dalam diam, Olivia mulai menyusun sesuatu. Bukan balas dendam, belum. Tapi ia tahu, saat waktunya tiba, kebenaran akan bicara dengan sendirinya. Dan saat itu terjadi, ia tidak ingin menjadi korban. Ia ingin berdiri sebagai saksi, yang sejak awal sudah mencium aroma busuk di balik dapur yang tampak begitu harum. Hari-hari terakhir ini, langkah Olivia terasa lebih hati-hati dari biasanya. Ia tersenyum, berbicara hangat, dan tetap beraktivitas seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Namun di dalam pikirannya, badai sudah lama berputar. Setelah gejala-gejala fisik yang terus ia alami, hasil pemeriksaan medis, hingga perubahan sikap Bu Ratna yang terlalu manis untuk dipercaya, Olivia akhirnya memutuskan melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, memasang kamera kecil di dapur rumah, tempat semua makanan dibuat. Kamera itu sangat kecil, tak lebih besar dari ibu jari, dan terpasang rapi di sudut atas lemari dapur yang menghadap langsung ke arah meja masak. Ia sengaja memasangnya saat rumah sepi, beralasan pergi belanja ke toko grosir padahal justru memanfaatkan waktu untuk merancang segalanya. Tak ada yang tahu. Tidak Bu Ratna, tidak juga Randy. Ia tahu bahwa menyembunyikan kamera di dalam rumah sendiri adalah keputusan besar. Namun baginya, ini adalah langkah terakhir untuk memastikan kecurigaannya benar-benar beralasan. Karena tidak ada lagi yang bisa ia percaya selain fakta yang terekam kamera. Dan fakta itulah yang akhirnya datang pada sore hari, 2 hari setelah kamera mulai merekam. Sore itu, Olivia pulang lebih awal dari toko dan langsung masuk ke kamar. Ia membuka laptopnya, menyambungkan kamera tersembunyi,
dan mulai memutar rekaman dari hari sebelumnya. Awalnya tidak ada yang mencurigakan. Hanya rekaman biasa. Bu Ratna membersihkan meja, memotong bahan-bahan, mengaduk sayur, merebus air. Tapi ketika waktu mendekati pukul 17.30 sore, saat biasa ia memasak makan malam untuk keluarga, Olivia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Dalam rekaman itu, Bu Ratna terlihat membuka laci bawah, mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna bening, lalu meneteskan isinya ke dalam wajan yang tengah ia aduk. Gerakannya cepat, tangannya lincah, dan ekspresinya datar. Tidak terlihat cemas atau bersalah. Justru seperti orang yang sudah terbiasa melakukannya. Olivia menonton adegan itu berulang-ulang. Matanya tak berkedip, dadanya sesak. Tangannya gemetar, matanya mulai panas. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tidak hanya syok karena dugaannya terbukti, tapi karena hal itu dilakukan oleh orang yang selama ini ia hormati, ia layani, dan ia anggap sebagai ibu sendiri. "Kenapa, Bu? Kenapa harus sejauh ini?" bisik Olivia lirih, menatap layar laptop dengan dada yang serasa ditusuk. Namun meski hatinya hancur, Olivia tidak langsung melawan. Ia menahan diri. Ia tahu jika ia melabrak Bu Ratna tanpa rencana matang, semua bisa berbalik. Ia butuh waktu. Ia butuh bukti tambahan. Dan ia butuh strategi, agar apa yang ia lakukan tidak hanya menjadi kemarahan sesaat, tapi pembuktian yang nyata. Ia mulai mengumpulkan potongan-potongan video, menyimpannya di hard disk, dan mencatat waktu kejadian dengan rinci. Semua ia simpan rapi, sambil menyiapkan mental untuk satu hal paling berat, memberi tahu Randy. Malam harinya, Olivia duduk di ruang keluarga, menunggu saat yang tepat. Randy baru pulang kerja, tampak lelah, tapi masih menyempatkan duduk bersamanya. Dengan suara yang sangat tenang, Olivia memulai. "Mas, aku tahu kamu mungkin akan sulit percaya. Tapi aku harus jujur sekarang." Randy mengerutkan dahi. "Ada apa, Liv?" "Aku tahu kamu gak suka aku curiga sama ibu. Tapi aku selama ini sakit. Bukan karena stres atau kecapean. Aku dicekoki zat asing dari makanan. Aku sudah cek lab. Dan..." Olivia menatap mata suaminya dalam-dalam. "Aku punya bukti siapa yang melakukannya." Randy langsung duduk tegak. "Maksud kamu apa? Siapa yang?" Olivia membuka laptop, memutar rekaman itu perlahan. Ia mempercepat bagian awal dan menunjukkan detik-detik saat Bu Ratna membuka botol kecil dan mencampurkan sesuatu ke makanan. Rekaman itu jelas, tajam, dan tak terbantahkan. Namun respons Randy di luar dugaan. Ia hanya terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan sambil tertawa kecil. "Ini apaan sih, Liv? Kamu rekayasa? Kamu serius nuduh ibu meracuni kamu?" Suaranya mulai meninggi. Olivia terperangah. "Mas, kamu lihat sendiri kan? Itu bukan editan. Itu dari kamera yang aku pasang diam-diam. Aku sengaja." "Justru itu. Kamu sengaja. Kamu pasang kamera karena kamu udah punya niat buruk sama ibu dari awal. Kamu yang terlalu curiga, Liv. Kamu tahu nggak betapa sedihnya ibu kalau sampai tahu kamu ngintip dia kayak penjahat?" Randy berdiri, nadanya terdengar kecewa dan marah. "Kamu tega banget." Olivia tercekat. Dadanya sesak. Ia tak menyangka bahwa rekaman sebenar itu pun tak cukup untuk membuka mata suaminya. "Mas, aku sakit karena makanan itu. Aku sudah ke dokter. Aku hampir." "Apa kamu pernah pikir mungkin kamu sakit karena sugesti kamu sendiri? Karena kamu terlalu stres mikirin toko, mikirin ibu, mikirin yang enggak-enggak?" Randy memotong tajam. "Aku nggak bisa percaya kamu nuduh ibu sejahat itu hanya karena kamu sering pusing dan mual. Kamu tahu nggak ibu tiap hari masakin buat kamu?" Olivia tidak kuat menahan air matanya lagi. Ia menunduk,
Tubuhnya bergetar karena menahan emosi yang meledak dalam diam. Ia tidak mengerti, bagaimana bisa seseorang menolak melihat kebenaran yang ada di depan mata? Bagaimana bisa seorang suami memilih menutup mata daripada mempercayai istrinya sendiri? Sejak malam itu, suasana rumah benar-benar membeku. Randy tak lagi banyak bicara. Ia menghindari kontak mata, bahkan lebih sering pulang terlambat. Bu Ratna, yang tampaknya belum mengetahui bahwa rekamannya telah diputar, masih bersikap manis. Tapi sikap manis itu kini terasa lebih mencekam bagi Olivia. Ia tahu apa yang terjadi di balik semua itu. Ia tahu kebenaran yang tak bisa ia ucapkan lantang, karena tak seorang pun akan berpihak padanya. Namun satu hal pasti, Olivia tidak akan tinggal diam. Meskipun suaminya sendiri tidak percaya, meskipun ia merasa sendirian, ia tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak hidupnya, apalagi mengambil alih toko yang dibangun dengan darah dan air mata. Kini, Olivia mulai menyusun rencana, bukan untuk menyerang secara langsung, tapi untuk mengembalikan kendali hidupnya seutuhnya. Ia akan menyiapkan pembalasan, bukan dengan emosi, tapi dengan bukti, strategi, dan kekuatan yang selama ini ia simpan. Karena kini, semua topeng sudah mulai runtuh. Dan di balik semua senyuman palsu itu, Olivia tahu, ada wajah seorang wanita yang tak segan menghancurkan orang lain demi ambisinya sendiri. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Olivia berdiri di depan cermin kamar, menatap pantulan dirinya dengan mata sembab namun penuh keteguhan. Hatinya sudah bulat. Setelah semua kebenaran yang ia temukan, rekaman video yang jelas, bukti medis, dan respons Randy yang lebih memilih membela ibunya daripada mempercayai istrinya sendiri, Olivia tahu ia tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Tempat yang dulu ia anggap sebagai rumah tangga, kini tak lebih dari sarang penuh kepura-puraan yang siap menelannya hidup-hidup. Diam-diam, ia mengepak beberapa helai pakaian, menyelipkan laptop dan harddisk berisi semua rekaman bukti, serta dokumen-dokumen penting toko emas, surat izin usaha, fotokopi sertifikat tanah, pembukuan tahunan, bahkan rekaman transaksi elektronik. Semua masuk ke koper hitam kecil yang selama ini ia simpan di lemari bawah. Tak ada air mata lagi. Yang tersisa hanyalah ketenangan sunyi dari keputusan besar yang tak bisa diundur. Ia meninggalkan sepucuk surat singkat di meja rias, bukan untuk meminta maaf, tapi sebagai bentuk pernyataan bahwa ia pergi bukan karena kalah, melainkan karena harus menjaga kewarasan dan keselamatannya. Tanpa berpamitan, tanpa suara, tanpa menyentuh bahu suaminya yang tertidur di ranjang sebelah, Olivia melangkah keluar dari rumah itu. Ia menyalakan mobilnya perlahan dan menyusuri jalan malam kota Jakarta, yang masih hidup meski jam telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin malam menyapu wajahnya, dingin menusuk. Namun di balik rasa dingin itu ada kelegaan yang tak bisa ia jelaskan. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Olivia merasa bebas dari kungkungan tekanan. Ia memacu mobil menuju apartemen sewaan yang telah ia booking secara diam-diam 2 hari sebelumnya. Sebuah unit kecil di lantai 6, cukup untuk dirinya sendiri. Bukan tempat mewah, tapi cukup aman dan jauh dari jangkauan orang-orang yang ingin mencelakainya. Sesampainya di apartemen, Olivia langsung mengunci pintu, menarik tirai jendela, dan meletakkan koper di bawah tempat tidur. Ia duduk sejenak, memeluk lutut sambil menatap kosong ke dinding. Tapi inilah sunyi yang ia butuhkan. Tanpa nyinyiran, tanpa tatapan penuh prasangka, tanpa racun di makanan. Ia menghela napas panjang, lalu meraih ponsel dan menghubungi satu-satunya orang yang ia percaya sepenuhnya. Sari, staf kepercayaan di tokonya. Sar, aku udah nggak di rumah. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Aku butuh kamu bantu jaga toko. Jangan izinkan siapapun masuk ke brankas atau buka pembukuan. Semua kunci ada padamu sekarang, ucapnya pelan. Di seberang telepon, Sari yang sudah mendengar sedikit latar belakang masalah Olivia hanya menjawab tenang. Tenang Bu,
Saya akan jaga semua ini seperti menjaga nyawa sendiri. Sejak itu, Olivia mulai menjalankan segalanya dari jauh. Ia memantau CCTV toko dari laptopnya, mengawasi transaksi melalui sistem digital yang ia miliki, dan berkomunikasi dengan Sari setiap hari. Tak ada seorang pun, bahkan Randy, yang tahu keberadaannya. Ia memang menghilang dari rumah, namun tidak dari tanggung jawab. Toko emas, Permata Hati, tetap berjalan seperti biasa. Bahkan semakin rapi karena Olivia hanya menyerahkan kendali pada orang-orang yang benar-benar loyal. Sementara itu, di rumah, pagi itu menjadi awal kepanikan. Randy bangun dan mendapati sisi ranjang kosong. Ia menunggu, mengira Olivia sedang di dapur atau ke kamar mandi. Tapi ketika ia tak kunjung melihat sosok istrinya, ia mulai mencari ke seluruh penjuru rumah. Tak ada. Dompet, ponsel, dan beberapa pakaian Olivia juga lenyap. Yang tertinggal hanya secari kertas di meja rias. Aku pergi untuk menjaga diriku sendiri. Jangan mencariku. Aku tahu siapa yang bisa aku percaya, dan siapa yang tidak. Jika kamu ingin tahu kenapa aku pergi, lihat kembali siapa yang selama ini kau bela. Olivia. Randy membaca surat itu dengan dahi mengernyit, lalu bergegas ke dapur, memanggil ibunya. Bu Ratna yang sedang membuat sarapan tampak terkejut, atau lebih tepatnya, berpura-pura terkejut, saat Randy menunjukkan surat itu. Dia kenapa sih? Kok malah pergi? Mau kemana? Ucapnya dengan nada dibuat panik. Makanya ibu bilang dari awal, perempuan kalau udah terlalu punya kuasa tuh suka drama. Dia mungkin gak kuat ditegur soal toko. Randy mulai gelisah. Ia menelepon ponsel Olivia, tapi tidak aktif. Ia mengirim pesan, tak kunjung dibalas. Ia mencoba menghubungi rekan kerja Olivia di toko, tapi semuanya bungkam. Mereka menjawab singkat, mengatakan bahwa toko berjalan seperti biasa dan semua urusan telah ditangani oleh Sari sesuai instruksi Olivia. Melihat situasi itu, Bu Ratna mulai menyusun skenario barunya. Ia tahu Olivia telah membawa semua dokumen penting, dan itu membuatnya sulit bergerak. Maka ia pun mulai menghasut Randy, perlahan namun mantap. Ren, kamu suaminya. Kamu punya hak atas toko itu. Masa kamu diam aja istrimu pergi bawa semua surat-surat? Itu kan usaha keluarga kita juga. Harusnya kamu yang urus, ujarnya suatu malam. Randy yang sudah mulai kehilangan kendali ikut terpancing. Iya, Bu. Tapi semua kunci sama dia. Aku bahkan gak tahu cara masuk ke ruang brankas. Nah itu, kamu harus ambil alih. Kamu datang ke toko. Bilang ke pegawai-pegawainya kalau kamu pemiliknya juga. Suruh mereka kasih semua akses. Kalau perlu, kamu ganti kunci toko. Itu hak kamu, ujar Bu Ratna tajam. Kalau kamu diam aja, dia bisa kabur bawa semua hasil kerja keras kita. Kerja keras siapa, Bu? Itu toko Olivia dari dulu, ucap Randy pelan. Tapi Bu Ratna tak mau kalah. Kamu suaminya. Segala yang dia punya otomatis milikmu juga. Jangan jadi laki-laki yang dibodohi perempuan. Keesokan harinya, sesuai hasutan ibunya, Randy datang ke toko. Ia berdiri di depan pintu kaca, mencoba bersikap tenang. Tapi karyawan-karyawan yang melihatnya langsung menunduk. Sari segera menghampirinya. Mas Randy, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sopan. Randy mencoba bersikap dominan. Saya mau akses ke ruang brankas. Saya suami Bu Olivia. Saya mau ambil alih pengelolaan toko ini. Namun Sari tak gentar. Maaf, Mas. Tapi semua sistem dan keamanan toko saat ini di bawah kendali langsung Bu Olivia. Saya tidak punya wewenang memberi akses ke siapapun tanpa izin beliau. Wajah Randy mulai memerah. Saya suaminya. Apa kamu gak paham siapa saya? Sari menatapnya tajam. Saya hanya paham satu hal, Mas. Toko ini milik Bu Olivia.
Beliau yang menunjuk saya secara resmi untuk menjalankan semua operasional. Jadi mohon maaf, tanpa surat kuasa atau instruksi tertulis darinya, saya tidak bisa mengizinkan siapapun, termasuk Anda. Randy pulang dengan tangan kosong dan kepala penuh amarah. Ia mengadukan semuanya pada Bu Ratna, yang tentu saja langsung memprovokasinya lebih jauh. Lihat, dia udah ngatur kamu, Ren. Dia bawa kabur semuanya dan bikin kamu nggak punya kendali apa-apa. Kalau kamu diam aja, dia bakal terus begitu. Kita harus cari cara rebut semua itu kembali. Sementara itu, dari apartemennya yang sunyi, Olivia menyaksikan semuanya. Ia melihat rekaman CCTV saat Randy datang ke toko, mendengar percakapan melalui mikrofon tersembunyi, dan mencatat semua gerakan mereka. Ia tidak takut, justru semakin tenang. Karena semua itu sudah ia perkirakan. Dan kini, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Ia telah mempersiapkan segalanya. Karena kali ini, ia tak akan melawan dengan air mata atau harapan agar dimengerti. Kali ini, ia akan melawan dengan cara yang elegan dan cerdas. Ia akan membuat mereka yang berusaha menjatuhkannya jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Jakarta siang itu panas menyengat. Langit terang benderang. Tapi bagi Olivia, langit tak pernah terasa secerah sebelumnya. Ia duduk di sebuah mobil sewaan, mengenakan kemeja longgar dan topi bundar yang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya dirias ringan, sedikit berbeda dari biasanya. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini dikuncir rendah dan ditutupi syal. Sebuah kacamata besar menutupi hampir setengah wajahnya. Ia sedang menyamar, bukan untuk sekadar bermain peran, tapi untuk melindungi dirinya sendiri saat melakukan pengintaian yang tak bisa dilakukan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Hari itu, Olivia memutuskan akan masuk ke tokonya sendiri, sebagai pembeli. Sudah beberapa hari sejak Randy berusaha mengambil alih toko. Meskipun gagal secara legal karena tidak memiliki akses dan dokumen, Olivia mencium bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Ia merasa bahwa perlahan, orang-orang itu akan mulai merayap, masuk, mencari celah untuk merebut kendali. Maka dari itu, ia ingin melihat langsung apa saja yang telah terjadi sejak ia meninggalkan tempat itu. Apakah toko emas yang selama ini ia rawat seperti anak sendiri masih berjalan dengan prinsip jujur dan profesional? Ataukah sudah mulai berubah wajah? Toko emas, Permata Hati, terlihat seperti biasa dari luar. Ramai pengunjung, lampu etalase berkilauan, petugas keamanan berdiri tegak di depan pintu. Olivia melangkah pelan memasuki toko, menundukkan kepala saat melewati pintu kaca, dan langsung menuju salah satu etalase. Sari, staf kepercayaannya, tidak terlihat di lantai utama. Kemungkinan besar ia sedang di ruang manajer. Justru yang menyambutnya adalah dua pegawai baru yang belum pernah Olivia lihat sebelumnya. Senyum mereka lebar, tapi ada sesuatu dalam sorot mata mereka yang terasa asing. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa kami bantu?" Tanya salah satu pegawai perempuan dengan logat yang tidak begitu halus. "Saya mau lihat kalung yang itu, yang di dekat pojok," ucap Olivia dengan suara sedikit dibuat berat. Ia menunjuk salah satu pajangan emas di etalase kaca. Pegawai itu dengan cepat mengambil nampan dan meletakkannya di atas meja. Olivia memperhatikan dengan teliti. Ia tidak hanya melihat modelnya, tapi juga warna, tekstur, dan pantulan logam. Dan detak jantungnya seketika melonjak. Itu bukan emas murni. Mata Olivia terlatih. Sejak kecil ia sudah akrab dengan logam mulia karena dibesarkan oleh orang tua yang dulu merintis toko ini dari nol. Ia tahu persis bagaimana rupa emas asli, dan lebih penting lagi, bagaimana rasanya menyentuhnya. Tapi kalung yang satu ini, warnanya terlalu mencolok, terlalu kuning, dan teksturnya sedikit kasar. Emas campuran. Kadar rendah. Mungkin bahkan ada yang palsu. Olivia menahan keterkejutannya.
ia mengangguk pelan, lalu meminta melihat cincin lain. Lagi-lagi, hasilnya sama. Beberapa perhiasan tampak seperti emas biasa, tapi setelah diperhatikan dengan seksama, terdapat kejanggalan. Lekukan tidak halus, berat tidak seimbang, bahkan terdapat sedikit noda hitam di salah satu sudut cincin. Ini bukan standar toko permata hati. Bukan toko yang selama ini ia bangun dengan prinsip jujur dan kepercayaan pelanggan. Ia lalu berjalan ke rak lain, berpura-pura tertarik dengan gelang. Kali ini, seorang pegawai laki-laki menghampirinya, juga wajah baru. Ini baru datang Bu, dari pemasok baru. Harganya miring, tapi kualitasnya nggak kalah, ujarnya ramah. Olivia mengangguk dan mencatat nama si pegawai dalam hati. Ia tahu, Bu Ratna pasti sudah mulai bermain di balik layar. Menambah pegawai, memasukkan stok dari sumber yang tidak resmi, dan yang paling ia khawatirkan, mungkin juga menjual barang palsu demi keuntungan lebih besar. Olivia tidak bisa langsung bertindak. Tapi ia tak bisa membiarkan ini berlangsung. Maka begitu ia keluar dari toko, ia langsung menyalakan ponsel dan menelepon pengacaranya. Mas Arif, kita mulai saja proses pelaporan. Saya sudah punya rekaman sebelumnya, dan sekarang saya punya bukti toko saya mulai dijual belikan emas kadar rendah. Nanti saya kirimkan semua datanya, ujarnya tegas. Pengacara Olivia, Mas Arif, memang sudah disiapkan sejak awal ia meninggalkan rumah. Seorang profesional yang sudah lama menangani urusan hukum keluarganya, dan kini menjadi tameng utama Olivia dalam menghadapi kemungkinan perebutan aset dan manipulasi bisnis. Baik, Bu. Saya sarankan kita kumpulkan bukti fisik dari barang-barang tersebut. Mungkin Bu bisa beli 1-2 perhiasan sebagai sampel. Lalu kita uji lab logam mulia, kata Arif. Nanti saya siapkan juga dokumen pelaporan terhadap penyalahgunaan usaha oleh pihak keluarga. Olivia mengangguk dalam diam. Ia tahu, langkah-langkah hukum tidak akan secepat kilat. Tapi ia tidak ingin perang ini selesai dengan cara berteriak. Ia ingin menyelesaikannya dengan kepala tegak, melalui jalur resmi dan dengan bukti tak terbantahkan. Sementara itu, di rumah dan di toko, Bu Ratna dan Randy mulai terlihat, menikmati kemenangan. Bu Ratna bahkan sudah mulai duduk di kursi manajer toko saat berkunjung. Sesekali memarahi karyawan baru yang tidak menurutinya. Ia bahkan membawa seorang pria separuh baya yang disebut sebagai kenalan lama pemasok emas dari luar kota. Randy sendiri mulai sibuk dengan pembukuan kecil. Mencatat transaksi meskipun ia sebenarnya tidak paham betul alur keuangan toko. Mama rasa, kita bisa bawa toko ini lebih untung dari sebelumnya. Olivia itu terlalu banyak mikir prosedur. Sekarang udah gampang, semua bisa Mama kelola langsung, ujar Bu Ratna suatu hari kepada Randy saat duduk di ruang kerja Olivia yang dulu. Randy tertawa kecil. Iya, Ma. Ternyata gampang yang ngatur toko begini. Tinggal percaya sama orang, ambil emas dari pemasok murah, jual ke pelanggan. Untungnya gede. Makanya, lagian juga, sekarang semua udah di tangan kita. Si Olivia juga nggak bakal berani balik. Kalaupun balik, tinggal kita hadapi. Toh nggak ada buktinya dia pernah punya ini semua, kata Bu Ratna penuh percaya diri. Namun mereka tidak tahu bahwa semua gerakan mereka terekam. Kamera tersembunyi Olivia masih aktif, mikrofon masih merekam, dan semua transaksi digital yang mereka lakukan masih tercatat di sistem milik Olivia. Bahkan Sari, yang selama ini mereka kira hanya staf biasa, diam-diam terus memberikan laporan pada Olivia. Semua kejanggalan dicatat. Semua perintah dari Bu Ratna disimpan. Bahkan penggajian untuk pegawai baru juga dimasukkan ke dalam arsip pribadi untuk bukti kelak. Perang diam ini bukan tentang siapa yang paling keras suara, tapi siapa yang paling sabar menanti langkah terakhir. Dan Olivia sedang menunggu itu. Ia sudah punya rencana, pengujian emas palsu, laporan penggelapan, bahkan gugatan hukum atas manipulasi usaha.
Ia tidak sedang melarikan diri, seperti yang dikira Bu Ratna. Ia sedang memberi mereka tali panjang, agar bisa menggantung diri dengan keserakahan mereka sendiri. Perang diam sudah dimulai. Dan dalam perang semacam ini, bukan siapa yang bicara paling kencang yang menang, tapi siapa yang paling paham kapan harus melangkah, dan kapan harus menghantam. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Angin berembus pelan, membawa hawa yang menekan. Tapi di dalam hati Olivia, tidak ada sedikit pun keraguan. Hari ini adalah hari pembalasan. Hari di mana semua kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat akan dibuka secara terang-terangan. Ia duduk di kursi belakang mobil hitam yang dikemudikan sopir sewaan, mengenakan setelan blazer krem dengan rambut disanggul rapi. Di sampingnya duduk Mas Arif, pengacara kepercayaannya, membawa map tebal berisi seluruh dokumen hukum, bukti rekaman CCTV, hasil laboratorium medis, serta surat kepemilikan sah toko emas, Permata Hati. Mobil itu berhenti tepat di seberang toko emas. Olivia menghela napas pelan, lalu melangkah keluar. Tumit sepatunya menginjak trotoar dengan pasti. Wajahnya tenang, penuh wibawa, namun tatapannya tajam. Beberapa pengunjung yang baru keluar dari toko sempat melirik ke arahnya, heran melihat sosok wanita anggun yang muncul tiba-tiba dengan pengacara di sisi. Namun Olivia tidak peduli. Ia membuka pintu kaca toko dengan tenang. Suasana di dalam toko langsung hening seketika. Bu Ratna, yang duduk di kursi manajer toko mengenakan baju mewah dengan selendang sutra di bahu, menoleh dengan ekspresi yang langsung berubah pucat. Randy yang sedang berbicara dengan salah satu pegawai baru, membeku melihat sosok Olivia berdiri di depan pintu. "Selamat pagi," ucap Olivia datar. Suaranya tidak meninggi, tapi ada kekuatan dalam nada tenangnya. "Olivia." Randy akhirnya bersuara. Kamu dari mana aja?" Olivia menatap suaminya, tapi tidak menjawab. Ia mengarahkan pandangannya ke arah Bu Ratna, lalu berjalan pelan ke arah meja manajer. Beberapa pegawai yang menyadari kehadirannya segera memberi hormat dengan wajah lega. Mereka tahu, pemilik sebenarnya telah kembali. "Saya kembali sebagai pemilik resmi dari toko ini," ucap Olivia lantang, namun tetap tenang. "Dan hari ini, saya tidak datang untuk basa-basi. Saya datang dengan bukti." Mas Arif membuka map dan mulai mengeluarkan lembar demi lembar dokumen. Surat izin usaha atas nama Olivia, sertifikat tanah tempat toko berdiri, dan fotokopi laporan transaksi asli yang dicetak langsung dari sistem yang hanya bisa diakses Olivia. Randy melangkah pelan, wajahnya bingung dan panik. "Liv, maksudmu apa ini semua?" Olivia mengangkat tangan, menghentikan Randy. "Sebelum kamu bicara, lebih baik kamu dengar dulu apa yang akan saya tunjukkan." Ia mengambil laptop dari tasnya, menghubungkannya ke layar monitor toko yang biasa digunakan untuk presentasi produk. Seketika, video rekaman tersembunyi dari dapur rumah diputar. Terlihat jelas Bu Ratna meneteskan cairan ke dalam masakan. Ada tanggal, waktu, dan gerakan yang tak terbantahkan. Semua yang hadir di toko saat itu terdiam. Randy tampak terpaku, matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin," gumamnya. Olivia melanjutkan, memutar hasil scan laboratorium yang menunjukkan jejak zat beracun dalam darahnya. Lalu hasil uji laboratorium pada makanan. Dan terakhir, Olivia menunjukkan hasil pengujian emas palsu dari beberapa barang yang dijual sejak kepergiannya. "Ini bukan hanya upaya peracunan terhadap saya sebagai istri, tapi juga tindak kriminal dalam bentuk penipuan konsumen. Dan yang lebih parah, ini semua dilakukan di atas usaha yang selama ini saya bangun dengan jujur dan sepenuh hati," ucap Olivia dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh keberanian. Bu Ratna yang sejak tadi hanya terdiam, akhirnya meledak. "Kamu ini wanita kurang ajar. Berani kamu memfitnah ibu mertua sendiri di depan umum. Semua itu palsu. Rekayasa."
Terserah kamu mau bilang apa, Bu, balas Olivia pelan. Tapi polisi tidak butuh drama. Mereka hanya butuh bukti. Dan saya sudah menyerahkan semuanya. Tepat saat itu, 2 orang petugas kepolisian berseragam masuk ke dalam toko, menunjukkan surat tugas resmi. Kami mendapat laporan dengan bukti cukup tentang upaya percobaan pembunuhan berencana dan dugaan penipuan konsumen. Kami diminta membawa Ibu Ratna untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Apa? Polisi. Bu Ratna bangkit dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Saya ini ibu dari pemilik toko ini. Anak saya yang punya hak. Mohon kerjasamanya, Bu, ucap salah satu petugas sambil dengan sopan menggiringnya menjauh dari meja. Jika ibu tidak bersalah, maka tentu akan terbukti di proses hukum. Randy berdiri tak percaya, menatap ibunya yang diseret keluar dari toko. Tubuhnya lunglai. Ia memegang pinggiran meja, suaranya bergetar. Semua itu benar, Liv? Ibu, benar-benar meracunimu. Olivia menatap Randy dalam-dalam, suaranya perlahan mulai melemah. Aku sudah memberimu kesempatan untuk percaya. Tapi kamu lebih memilih menuduhku rekayasa. Aku sendirian selama ini, Ren. Menanggung sakit, menanggung tuduhan, menjaga toko ini dari ambisi ibumu, sendiri. Randy tertunduk. Ia menangis dalam diam, untuk pertama kalinya menyadari betapa dalam luka yang telah ia timbulkan pada perempuan yang paling mencintainya. Tapi semuanya sudah terlambat. Setelah polisi membawa Bu Ratna pergi, Olivia berbalik menghadap para pegawai. Ia berbicara dengan tenang. Mulai hari ini, saya kembali mengambil alih semua pengelolaan. Kita akan perbaiki semuanya. Kita akan bersihkan nama baik toko ini. Dan untuk kalian yang sudah bekerja dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Pegawai-pegawai yang selama ini setia berdiri langsung menunduk, menahan tangis haru. Mereka tahu, pemilik sejati telah kembali. Dan hari itu, menjadi hari yang tak terlupakan dalam sejarah toko, Permata Hati. Hari di mana kebenaran akhirnya menang. Dan di dalam hati Olivia, meski perih, ada rasa lega yang tak bisa digambarkan dengan kata. Ia telah membalas, bukan dengan dendam, tapi dengan keadilan. Ia memilih jalan terhormat, bukan jalan kemarahan. Karena ia tahu, saat seseorang mencoba menjatuhkanmu diam-diam, satu-satunya balasan terbaik adalah menyingkapkan wajah aslinya di depan semua orang. Jakarta kembali berselimut hujan saat Bu Ratna menjalani sidang perdananya di pengadilan negeri. Di luar ruang sidang, wartawan dan publik mulai ramai membicarakan kasus yang menggegerkan dunia bisnis lokal. Seorang ibu mertua yang tega meracuni menantunya sendiri demi menguasai toko emas milik keluarga. Berita itu viral. Foto-foto Bu Ratna dengan rompi tahanan tersebar di berbagai portal berita, membuat reputasinya sebagai perempuan bermartabat di lingkungan sosial runtuh seketika. Olivia tidak menghadiri sidang itu. Ia sudah cukup menyaksikan kehancuran perlahan dari kejauhan. Ia memilih fokus pada apa yang paling penting sekarang. Membenahi apa yang selama ini coba dihancurkan oleh mereka, toko emasnya. 1 minggu setelah pengungkapan kasus, Olivia kembali ke toko secara penuh. Ia masuk melalui pintu utama tanpa menyamar lagi, disambut oleh para pegawai setianya yang masih bertahan. Hari itu, ia mengadakan rapat besar. Tak ada basa-basi, tak ada senyum basa-basi. Aura Olivia telah berubah. Ia tetap elegan, tetap lembut, namun kali ini penuh kewibawaan yang tak bisa diganggu-gugat. Saya berdiri di sini bukan lagi sebagai Olivia yang dulu, ucapnya tegas di depan seluruh staf. Saya berdiri sebagai pemilik yang akan memimpin usaha ini dengan tangan dingin dan kewaspadaan penuh. Siapapun yang selama ini terlibat dalam manipulasi, penipuan, atau membocorkan sistem keamanan toko, silakan angkat tangan sekarang juga. Karena setelah hari ini, saya tak akan memberi toleransi lagi.
Ruang rapat hening. Hanya terdengar suara AC yang berdengung lemah. Beberapa wajah tertunduk. Dan akhirnya, 3 pegawai baru, 2 di antaranya yang Olivia temui dalam penyamarannya sebagai pembeli, dengan ragu mengangkat tangan. Salah satunya bahkan meneteskan air mata. "Maaf, Bu, kami hanya menjalankan perintah Bu Ratna. Kami tidak tahu sejauh ini akan terjadi." Olivia memandang mereka dengan dingin. Menjalankan perintah tanpa integritas adalah pilihan. Dan pilihan itu akan selalu ada konsekuensinya. Saya minta kalian mengundurkan diri dengan hormat. Hak kalian akan saya berikan penuh sesuai peraturan ketenagakerjaan. Tapi mulai hari ini, kalian tidak lagi bagian dari Permata Hati. Ketiganya menangis dan pamit dengan kepala tertunduk. Olivia menatap ke seluruh ruangan. Untuk yang masih bertahan di sini, ingat satu hal. Kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dibeli. Itu dibangun. Dan mulai sekarang, saya akan membangun ulang semuanya. Setelah itu, Olivia memanggil Sari ke ruangannya. Sari, staf senior yang selama ini menjadi mata dan telinganya, duduk dengan gugup. Tapi Olivia tersenyum kecil. "Kamu tetap di sini, Sar. Aku percaya padamu. Mulai sekarang, kamu saya naikkan menjadi kepala operasional. Kita akan rombak sistem keamanan, pemasok akan diganti, dan seluruh transaksi akan masuk ke dalam sistem audit independen. Kita buat toko ini bersih dan kuat." Sari tak mampu berkata-kata. Matanya berkaca-kaca. Ia hanya mengangguk sambil berjanji dalam hati bahwa ia akan menjaga amanah itu sebaik mungkin. Di sisi lain, Randy seperti kehilangan arah. Sejak ibunya ditahan dan Olivia mengusirnya dari toko, ia hidup dalam keterpurukan. Tak ada tempat tinggal tetap, karena rumah yang mereka tempati dulu atas nama Olivia. Ia tinggal sementara di kos sederhana di bilangan Rawamangun. Mencoba mencari kerja namun tak ada yang mau menerima karena namanya sudah tercemar. Ia beberapa kali mengirim pesan ke Olivia, meminta maaf, mencoba menjelaskan bahwa ia terjebak situasi. Tapi Olivia tak pernah membalas. Sampai suatu pagi, Randy nekat datang ke toko. Ia berdiri di luar, mematung, menunggu Olivia keluar dari mobilnya. Dan saat Olivia turun dari kendaraan, mengenakan jas panjang krem dan membawa map di tangannya, Randy langsung menghampirinya. "Olivia, aku cuma mau bicara sebentar," ucapnya dengan suara pelan, penuh sesal. Olivia menatapnya sejenak, lalu melirik ke arah pintu toko. Beberapa pegawai melihat dari balik kaca. Ia menoleh lagi ke arah Randy dan menghela napas. "Kalau kamu masih ingin bicara, kita bicara di luar. Bukan di tempat kerja saya." Mereka berjalan ke sebuah taman kecil tak jauh dari toko. Hujan baru saja reda, bangku taman masih basah, tapi mereka berdiri berhadapan di bawah pohon yang rindang. "Liv, aku minta maaf. Aku benar-benar nggak tahu semua akan separah ini. Aku bingung waktu itu. Ibu bilang kamu sengaja menjauh, mau ambil semua sendiri. Dan aku pikir kamu cuma berlebihan. Tapi ternyata aku yang buta." Olivia menatap Randy dalam-dalam. Tatapannya bukan lagi milik seorang istri yang terluka, tapi wanita yang sudah sembuh dan tidak ingin kembali ke luka itu. "Randy, kamu bukan cuma buta. Kamu memilih untuk menutup mata. Bahkan ketika aku hampir mati diracun ibumu, kamu bilang aku halu. Bahkan saat aku kasih rekaman, kamu tuduh aku memfitnah. Dan sekarang, setelah semuanya hancur, kamu baru minta maaf." Randy terdiam. Tak mampu membalas sepatah kata pun. Olivia melanjutkan dengan suara yang tegas. "Aku bukan wanita yang akan memeluk kamu kembali setelah kamu hancurkan harga diriku. Aku nggak dendam, Ren. Tapi aku juga nggak lupa. Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa dalam hidupku. Kita selesai. Dan semua hak kamu atas toko ini,
Sudah berakhir sejak kamu memilih ibumu daripada kebenaran. Randy menggigit bibirnya, air mata mulai membasahi pipinya. Tapi Olivia berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Tak ada yang lebih menyakitkan dari ditinggalkan oleh orang yang dulu mencintaimu. Tapi Olivia tidak meninggalkan Randy karena sakit hati. Ia meninggalkannya karena akhirnya sadar. Seseorang yang memilih untuk tidak percaya padamu saat kamu paling butuh, tidak pantas kau perjuangkan lagi. Beberapa minggu setelah itu, toko Permata Hati kembali hidup. Tapi kali ini, dengan wajah baru. Olivia mengganti seluruh branding, logo diperbarui, interior direnovasi dengan sentuhan marmer elegan dan lampu-lampu hangat yang memantulkan cahaya emas lebih mewah dari sebelumnya. Semua pemasok diperiksa ulang. Seluruh produk diuji berkala. Sistem manajemen diaudit oleh pihak ketiga. Ia bahkan membuka layanan konsultasi investasi emas dan menyediakan edukasi kepada pelanggan tentang perbedaan emas asli dan palsu, sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kejadian masa lalu. Kini, Olivia menjadi lebih dari sekadar pemilik toko. Ia menjadi simbol kebangkitan, ketegasan, dan integritas. Namanya mulai dikenal luas bukan hanya sebagai pewaris toko emas, tapi juga sebagai pengusaha wanita tangguh yang berhasil melawan konspirasi keluarga sendiri demi mempertahankan haknya. Ia diundang ke berbagai seminar, diminta berbicara tentang kepemimpinan, tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan, dan bagaimana membangun bisnis dengan jujur di tengah dunia yang penuh tipu daya. Tapi meskipun hidupnya kini bergelimang keberhasilan dan kekaguman, Olivia tetap menyimpan satu pelajaran dalam hatinya. Percaya itu penting, tapi waspada jauh lebih penting. Dan dari kehancuran orang-orang yang pernah ia percaya, Olivia belajar untuk membangun dinding yang tidak lagi mudah runtuh. Bu Ratna dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas 2 dakwaan. Percobaan pembunuhan berencana dan penipuan dalam transaksi barang berharga. Di penjara, ia tidak pernah dikunjungi oleh anaknya sendiri. Randy menghilang dari publik, dikabarkan pergi ke luar kota dan hidup menyendiri. Nama mereka perlahan tenggelam, bersamaan dengan reputasi yang dulu mereka banggakan. Sementara Olivia berdiri di balik etalase emasnya suatu sore, mengenakan setelan putih bersih, tersenyum pada pelanggan baru yang datang. Ia menatap pantulan dirinya di kaca etalase. Wajah yang sama, tapi kini tak lagi rapuh. Ia tahu, hidup tidak akan pernah sama lagi. Tapi ia tidak ingin kembali ke masa lalu. Karena kemenangan sejati bukan saat kita membalas dengan luka, tapi saat kita membuktikan bahwa kita bisa bangkit, lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berharga dari sebelumnya. Jakarta sore itu ramai oleh suara kendaraan dan hiruk-pikuk manusia. Namun di sebuah sudut kota, tepat di salah satu deretan ruko elit, suasana berbeda terasa. Karangan bunga berjejer rapi di sisi pintu kaca. Pita besar berwarna emas tergantung melingkari papan nama bertuliskan, Permata Hati cabang kedua resmi dibuka. Dan di tengah kerumunan tamu yang datang, wartawan yang memotret, serta kolega bisnis yang mengulurkan tangan, berdirilah sosok wanita yang senyumnya tenang dan wibawanya memancar. Olivia. Setelah badai panjang yang sempat menggoyahkan hidupnya, hari itu menjadi penanda bahwa ia telah sampai di puncak perjuangan baru. Bukan sekadar bangkit, tapi menciptakan kekuatan baru dari luka yang pernah nyaris membunuhnya. Hari itu, Olivia resmi membuka cabang kedua toko emasnya. Cabang yang lebih luas, dengan konsep modern, interior marmer putih keemasan, pencahayaan yang mewah, dan ruang layanan pelanggan yang elegan. Semua ia rancang sendiri, dengan penuh dedikasi, sebagai simbol dari babak hidup yang benar-benar baru. Tamu-tamu berdatangan, mulai dari pelanggan setia, rekan pengusaha, hingga organisasi wanita yang dulu pernah menolaknya hadir karena hanya melihatnya sebagai istri dari anak orang terpandang. Kini mereka memujinya, mengangkat namanya, bahkan menjadikannya contoh nyata bahwa seorang wanita bisa bangkit, berdiri di atas kakinya sendiri, dan menolak diinjak walau oleh orang terdekat sekalipun.
Usai prosesi pembukaan, Olivia langsung dijemput oleh panitia seminar, Wanita Pengusaha Inspiratif Indonesia, yang akan digelar malam itu di ballroom Hotel Bintang 5. Ia duduk di kursi belakang mobil dengan tenang, mengenakan gaun semi-formal krem dengan syal emas melingkari lehernya. Wajahnya dirias sederhana, tak ada yang mencolok. Tapi dari sorot matanya, terlihat jelas bahwa ini adalah perempuan yang pernah jatuh, tapi kini berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Seminar malam itu penuh. Para peserta, mayoritas wanita muda yang bermimpi jadi pemilik bisnis atau yang sedang berjuang dari krisis hidup, duduk rapi dengan mata berbinar menunggu kisah Olivia. Dan ketika Olivia berdiri di atas panggung, sorak dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Tapi Olivia hanya tersenyum tenang, membungkuk kecil, lalu mulai bicara dengan suara yang tak dibuat-buat, hangat, jujur, dan menyentuh. Saya berdiri di sini bukan karena saya selalu kuat. Saya berdiri di sini karena saya pernah hancur. Pernah dikhianati. Pernah ingin menyerah. Ruangan hening. Hanya suara Olivia yang terdengar. Saya pernah hidup dalam rumah yang saya anggap tempat aman, hanya untuk kemudian diracun oleh seseorang yang saya panggil ibu. Saya pernah punya pasangan yang memilih membela ibunya ketimbang menyelamatkan nyawa saya. Saya pernah dituduh, dicaci, bahkan dianggap gila. Tapi saya tetap berdiri. Bukan karena saya tak terluka, tapi karena saya memilih tidak tenggelam di luka itu. Beberapa peserta menyeka air mata. Olivia melanjutkan. Ketika semua orang yang saya percaya mengkhianati saya belajar satu hal penting, bahwa kepercayaan adalah pemberian paling berharga dan harus diberikan dengan penuh kehati-hatian. Saya belajar bahwa bahkan keluarga bisa menusuk dari belakang. Tapi itu bukan alasan untuk jadi keras hati. Itu alasan untuk jadi lebih bijak. Layar di belakangnya menampilkan foto-foto perjalanan Olivia, dari toko kecil warisan orang tua, hingga pembukaan cabang kedua, dan potret ketika ia duduk di rumah sakit dengan infus di tangan setelah keracunan. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Saya tidak akan berdiri di sini jika saya memilih membalas dengan cara yang sama. Saya tidak membalas dengan racun. Saya tidak membalas dengan kemarahan. Saya membalas dengan kerja keras, ketegasan, dan langkah hukum. Karena balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa kita bisa hidup lebih baik tanpa mereka yang menyakiti kita. Tepuk tangan kembali bergema, lebih keras dari sebelumnya. Namun Olivia tetap tenang. Ia mengakhiri pidatonya dengan satu kalimat yang ia simpan selama ini di hati. Luka saya tak akan saya sembunyikan. Karena luka itulah yang mengajarkan saya batas antara sabar dan bodoh. Sesi seminar ditutup dengan pelukan dari beberapa peserta. Bahkan beberapa di antaranya datang dengan kisah pribadi yang sama. Dikhianati keluarga, disudutkan oleh pasangan, dan ingin menyerah. Tapi hari itu, mereka melihat harapan dalam sosok Olivia. Malam semakin larut ketika Olivia pulang ke kediaman barunya. Sebuah rumah kecil bergaya minimalis yang ia beli sendiri, tanpa embel-embel siapapun. Ia duduk di teras, ditemani secangkir teh hangat dan udara yang dingin menenangkan. Di pangkuannya, ada album foto baru berisi dokumentasi proses renovasi toko baru. Ia membuka satu persatu halaman sambil tersenyum kecil. Sesekali pikirannya melayang ke masa lalu, wajah Randy yang memelas, suara Bu Ratna yang menyakitkan, hingga kesunyian saat ia memutuskan pergi dari rumah diam-diam. Tapi kali ini, kenangan itu tidak lagi menimbulkan amarah. Hanya perasaan syukur. Karena dari semua itu, ia belajar siapa dirinya sebenarnya. Olivia bangkit, berjalan pelan ke ruang kerja kecilnya. Di sana, ia menyusun proposal kerjasama dengan pengrajin emas lokal. Ia ingin membuka pelatihan bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga untuk belajar mendesain perhiasan. Ia ingin luka yang ia alami tidak berhenti di dirinya sendiri, tapi menjadi awal perubahan bagi banyak wanita di luar sana. Dan di akhir malam, sebelum tidur,
Olivia berdiri di depan kaca besar yang menghadap jalan. Dari sana, ia bisa melihat papan toko emas, permata hati, yang menyala hangat di kejauhan. Ia tersenyum. Kali ini bukan senyum penuh luka seperti dulu, tapi senyum penuh kedamaian. Karena akhirnya, Olivia tahu, dirinya yang sekarang bukanlah Olivia yang dulu. Ia pernah patah, tapi ia merangkai ulang setiap kepingan dirinya dengan lebih kuat. Ia bukan lagi wanita yang diam saat diperlakukan tidak adil. Ia bukan lagi istri yang menunduk saat dituduh. Ia bukan menantu yang memohon pengakuan. Ia adalah Olivia, pemilik sah toko emas warisan orang tuanya, pemimpin baru yang tak mudah dibohongi, dan perempuan yang tahu kapan harus memberi, kapan harus melawan, dan kapan harus pergi. Dan di balik semua itu, satu hal yang ia pegang teguh. Jangan takut terluka. Karena kadang, luka bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari dirimu yang baru. Dari kisah Olivia, kita belajar bahwa terkadang, musuh terbesarmu bukan orang asing, melainkan mereka yang paling dekat denganmu. Dikhianati oleh keluarga, diragukan oleh pasangan, dan dijatuhkan saat sedang setia bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari luka-luka itulah muncul kekuatan yang selama ini tersembunyi. Saat hidupmu diuji oleh pengkhianatan dan ketidakadilan, jangan buru-buru membalas dengan kemarahan. Jadikan itu bahan bakar untuk bangkit, tumbuh, dan menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Karena balas dendam yang paling elegan bukan dengan menyakiti balik, tapi dengan membuktikan bahwa kamu bisa berdiri lebih tinggi, tanpa mereka. Ingatlah, memaafkan bukan berarti membiarkan. Meninggalkan bukan berarti lemah. Kadang, meninggalkan orang yang menyakitimu adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Jaga hatimu, lindungi dirimu, dan jangan biarkan siapapun mengambil kendali atas hidupmu. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hangat dan penuh kekuatan untukmu yang sedang berjuang. Jadilah cahaya, bahkan setelah pernah padam.